Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida, calon guru penggerak Angkatan 6, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata budaya positif di sekolah saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luli Widyastuti sebagai fasilitator dan Ibu Nigusti Ketut Masmirayani sebagai pengajar praktik yang telah mendampingi dan membimbing saya mulai dari modul 1 sampai dengan saat ini. Adapun judul aksi nyata saya yaitu menanamkan dan membiasakan budaya positif murid dengan keyakinan kelas. Nah, yang melatar belakangi saya mengapa mengambil tema tersebut, yaitu sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Maka sudah seharusnya guru harus menciptakan pembelajaran yang mampu melakukan pembiasaan bagi setiap warga sekolah, terutama kepada murid-murid dalam melakukan budaya positif, sehingga menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan secara berkesinambungan dan sadar oleh setiap warga sekolah. Untuk mewujudkannya diperlukan keterlibatan seluruh pihak sekolah, mulai dari pimpinan sekolah, guru-guru, tata usaha, orang tua, dan seluruh murid-murid. Yang menjadi tujuan saya, yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Sebagaimana kita ketahui, motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam siswa itu sendiri. Jadi di sini saya bertujuan menumbuhkan motivasi mereka dengan kesadaran dari murid itu sendiri. Adapun yang menjadi tolak ukurnya, yang pertama, siswa mampu menyusun keyakinan kelas dan dipajang di dinding kelas. Yang kedua, munculnya motivasi intrinsik melalui budaya positif dengan keyakinan kelas di sekolah. Tindakan yang saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, saya bagi dua, yaitu pendahuluan dan pelaksanaan. Untuk pendahuluan, yang pertama, saya mengajukan gagasan atau ide kepada kepala sekolah dan dewan guru tentang penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, sosialisasi dengan rekan-rekan guru dan tata usaha terkait penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Untuk pelaksanaannya, seawali pertama yaitu pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas yang saya ajar. Yang kedua, pemasangan keyakinan kelas di dinding kelas. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu sosialisasi dengan rekan-rekan guru dan tata usaha. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak dalam video berikut. Terima kasih saya ucapkan kepada Mem yang sudah sempat menghadiri undangan kami dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu melakukan pengibasan tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Untuk tugas kolaborasi budaya positif ini kita lakukan berdua ya. Saya lakukan berdua bersama partner saya yaitu Mem Rosida. Yang pertama, mari kita dengarkan secara bersama-sama terlebih dahulu Mem Rosida memaparkan tentang apa-apa saja budaya positif yang
ketiga restitusi. Oke, mungkin pemandangan ini sering kita saksikan mungkin di sekolah kita atau tidak pernah terjadi di sekolah kita. Gambar pertama, di situ ada murid 3 orang yang sementara dinasihati oleh gurunya. Gambar yang kedua, ada anak sekolah yang melompat pagar. Yang ketiga itu upacara bendera. Kira-kira menurut Nah, selanjutnya di sini ada gambar pada saat saya melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas di kelas 10 MIA 1. Nah, sebelumnya saya awali dengan diskusi bersama murid-murid tentang apa itu keyakinan kelas, apa-apa saja yang akan kita wujudkan dalam keyakinan kelas, dan mengapa keyakinan kelas itu penting untuk kita terapkan. Nah, setelah murid-murid menyepakatinya, kemudian keyakinan kelas itu dibuat dan ditempel di atas karton. Nah, setelah kita menyepakatinya, di kelas 10 MIA 1 ada 7 keyakinan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kedua, kami murid yang semangat belajar. Ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keempat, kami murid yang peduli dengan lingkungan. 5, kami murid yang bertanggung jawab. Keenam, kami murid yang peduli terhadap kesehatan. Yang keenam, kami murid yang berkomitmen tinggi. Nah, di dalam memutuskan keyakinan kelas ini, saya menjelaskan kepada murid-murid bahwa kita tidak boleh menggunakan kata larangan pada saat membentuk keyakinan kelas, tetapi kita harus menggunakan kalimat yang positif. Nah, di sini memperlihatkan murid-murid telah menempel keyakinan kelas di karton, kemudian mereka memajangnya di dinding kelas. Kebiasaan-kebiasaan positif yang telah menjadi budaya positif di sekolah saya. Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, murid-murid mengikuti kegiatan keagamaan. Bagi yang muslim, mereka mengikuti kajian tentang ilmu tajwid Al-Quran. Tepatnya, murid-murid diajarkan bagaimana tajwid pada surah Juz 30, sebagaimana dalam videonya. Nah, di sini juga yang muslim setelah mengaji, murid-murid melaksanakan sholat duha. Bagi yang non-muslim, yang agama Kristen, murid-murid juga melakukan ibadah pagi, seperti dalam video berikut.
Untuk yang agama Hindu, murid-murid juga di pagi hari melakukan ibadah pagi seperti dalam video berikut. Demikianlah hasil aksi nyata budaya positif di sekolah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.